mau kasih banyak pemirsa masih dengan kami di Halo Palembang. Ini kita masih ngebahas topik ini tentang kasus video mesum ya. Ini yang viral beredar di kalangan masyarakat. Ini kita balik lagi ke Ibu Sri, ini dari kriminolog. Ini kalau misalnya video ini kan sudah beredar nih Bu di kalangan masyarakat dan kita belum tahu nih ada laporan apa belum ke pihak kepolisian. Nah ini dari pihak polisi bisa tidak langsung untuk ngusut dari kasus ini? Bisa. Kenapa saya bisa? Kejahatan itu ada karena diketahui karena adanya pengaduan, untuk delik aduan. Untuk kejahatan umum itu ada laporan. Dan salah satu lagi diketahui sendiri. Oke. Kepolisian mengetahui sendiri boleh melakukan penyelidikan. Penyelidikan untuk mencari data awal. Begitu didapat data awal dia dapat melakukan penyidikan. Dia tidak perlu ada laporan. Bisa. Bisa langsung untuk Bisa diusut, langsung Bu, ya? karena kepolisian itu mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan apabila diduga ada suatu kejahatan. Betul. Oke. Apalagi sudah merasakan masyarakat ya, Bu, apalagi ya. sudah merasakan masyarakat seperti ini. Benar, karena pengguna handphone, smartphone sekarang bukan cuma wong dewasa, tapi Benar. banyak Ya, anak-anak usia anak-anak, sekolah dari ya. SD sudah pegang handphone. Nah, ini Dan yang itu harus ditakut secepatnya Kominfo memblokir ini. Betul. Oke. Oke. Nah, ini masih berkaitan dengan hukum ya, Bu. Ini kaitannya dengan pasal Undang-Undang ITE seperti apa? Ini masuk ke ranah pasal berapa dan pengertian pasalnya seperti apa, Bu? Kalau kamu tanyakan pasal ini bisa macam-macam, dia akan terbukti di mananya. Yang tertangkap ini siapa? Karena kan bisa yang menyebar mungkin bukan si pelaku ya, atau orang lain. Jadi kalau dikatakan pasalnya saya tidak berani. Oke. Kenapa? Kalau saya menunjukkan pasal saya harus mempunyai bukti. Iya, Iya, betul. betul. Kalau tidak ada bukti maka saya yang salah. Nah, tapi yang pasti yang terkena itu, yang pasti akan terkena itu satu penyebar. Dan penyebar ini ada kategorinya, penyebar utama dan yang menyebarkan. Oh. Penyebar utama dan yang menyebarkan. Hati-hati nih Bang pemirsa. Coki. Jangan Mance Oke enggak lah. Kebanyakan kan kecantikan nih, go jempol nih kan. Iya, benar. Share. Langsung share Share itu yang bahaya. Kenal. Benar. Walaupun sedang tidur. Nah, oke. Makanya tidak bisa kita tentukan pasal ini. Ya. Ini yang nyebar pertama, apa yang share, Ya. Nah, oke. pelaku, apa yang nyorot. Oke. Karena kita lihat dulu status dia. Berarti ini masih diselidiki nih, Bu ya? Masih Oke. penyelidikan pasti sudah dilakukan. Baik. Nah, ini kita balik ke Ibu Yeni. Nah, ini dari konteks video ini apalah ini apa yang pacak dikategorikan dari korban si cewek ini tadi. Ini kayak mana ini? Ya, terus terang saya belum menonton, Oh, belum. jadi nggak Oke, tahu siap, konteksnya. benar. Tetapi memang yang harus dilihat apakah video itu diambil atas persetujuan dari yang perempuan ini atau tidak gitu. Betul. Kalau ini tidak, maka memang ada unsur eksploitasi di sana, eksploitasi perempuan karena biasanya perempuan kalau hubungan seksual itu dilakukan hetero laki perempuan itu pasti akan jadi viral gitu Iya, ya. iya. Nah biasanya macam-macam motif yang menyebarkan itu, apakah karena motif ekonomi gitu, karena makin banyak nanti yang senang gitu Iya. dan lain sebagainya. Nah ini yang harus dilihat apa motifnya gitu. Oke, berarti ini belum bisa ditentukan juga, Bu, yang cewek ini ataukah korban atau ada faktor lain tadi? Ya, tetapi sejauh ini bahwa yang saya lihat bahwa ini sebenarnya mungkin konsumsi pribadi. Jadi memang mereka mendokumentasikan apakah laki atau perempuan atau kesepakatan berdua. Ya. Dan itu masuk ke ranah privacy gitu sebenarnya. Nah, tinggal kenapa ini tersebar? Itu yang harus dicari unsur siapa yang menyebarkan, motifnya apa dan lain sebagainya. Karena itu tadi itu konsumsi pribadi. Nah, oleh karena itulah menurut saya tadi Bu Sri sudah menegaskan nggak ngapain mau mendokumentasikan hal yang seperti itu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Gitu. Karena kata Bu Sri tadi kita hidup di ruang kaca, Iya, benar. apapun kegiatan kita, apalagi kalau direkam oleh kamera handphone. Benar. Gitu. Oke. Orang kan punya rasa sakit hati, misalnya nih, walaupun itu kesepakatan ya Pak ya, kesepakatan, kemudian direkam, masing-masing punya koleksi misalnya. Iya. Terjadi keributan, sakit hati, disebar, macam-macam. Jadi untuk apa? Oleh karena itulah saya berharap masyarakat, terutama perempuan, jangan mau melakukan hubungan atau diminta misalnya melakukan hubungan-hubungan yang
tadi secara agama itu dilarang, agama apapun saya yakin itu akan melarang itu. Ya, Secara moral juga nggak bermoral gitu betul loh. betul. Ingat bahwa kita punya keluarga besar, punya teman, punya dan lain sebagainya. Dan biasanya penyesalan itu datangnya belakangan, nggak ada Nah, nyesel duluan asli. gitu. Betul. Kalau udah kadung begini kan gimana? Betul. Iya. Nah, tapi juga penasaran Ibu Yeni, ini efeknya terhadap si pelaku pemeran wanita tadi. Di sini ini efeknya ke masyarakat atau terhadap dirinya sendiri, apakah ada terganggu mungkin dari sisi kejiwaan atau kedepannya nih cewek nih bakal seperti apa? Mungkin Ibu bisa kasih pandangan. Ya, setiap orang berbeda-beda dampaknya ya kepada dirinya, tergantung kepada seseorang itu sejauh mana pola asuh di dalam rumahnya, kemudian ketegarannya. Ada orang yang mungkin langsung down, Ya. kemudian mau mengakhirin hidup, ada juga yang seperti itu karena udah dibully, udah jadi konsumsi publik gitu. Betul. Ada yang mungkin karena tegar biasa saja atau kemudian itu simpan di dalam hati saja gitu loh. Ada yang ya terganggu, tetapi karena didukung oleh keluarga, didukung oleh masyarakat, misalnya didukung oleh teman-temannya, itu bisa menata hidupnya kembali. Tapi ada juga yang memang karena sudah berkali-kali dan ini memang perilakunya memang ya nggak ada Biasa aja, masalah. Bu, ya. Jadi emang setiap orang tuh berbeda-beda. Beda-beda. Betul betul. Oke. Baik. Nah ini kita beralih ke Pak Abdullah. Ini selaku pengamat sosial lagi nih. Kalau Bapak lihat ini dari imbasnya video yang sudah beredar di masyarakat. Ini dari video itu kan ada cewek sama cowoknya nih Pak. Terus apakah dari yang pelaku pembuat video ini bisa kena ke sanksi juga nih kakinya Pak? Itu kayak mana Pak? Oh ya, tadi dibilang oleh Bu Sri ya dan Bu Yeni bahwa memang itu kan video itu pasti ada kesadaran bersama. Terciptanya suatu video itu karena ada persetujuan bersama. Itu kemudian menjadi masalah apakah tadi disebarkan oleh orang lain atau karena suatu pertengkaran atau konflik internal mereka, justru salah satu bisa juga alasan Ibu Sri bilang tadi untuk alasan memeras atau karena putus cinta misalnya, karena rasa ketidakpuasan, ingin mempermalukan yang bersangkutan, atau karena bisa juga rasa putus asa tadi. Jadi ini merupakan suatu, kalau dalam ilmu sosial itu anomali sosial, penyakit sosial, dan itu mengganggu keteraturan masyarakat dalam masyarakat. Oleh sebab itu saya kira yang penting adalah kesadaran masyarakat bagaimana supaya yang belum atau generasi muda yang ke depan, anak-anak itu justru terhindar dari hal-hal yang demikian. Yang paling efektif adalah melalui lingkungan pendidikan. Baik pendidikan informal di keluarga, formal di sekolah, di perguruan tinggi, di sekolah itu harus mempunyai kesadaran bahwa inilah tantangan masyarakat kita yang sedang terjadi. Mau diselamatkan generasi kita ini. Oleh sebab itu kesadaran kolektif ini, terutama dari pihak pemerintah sendiri harus ada upaya yang demikian. Jadi karena sebabnya beragam. Ada persoalan gaya hidup, persoalan ekonomi, persoalan putus asa atau apa, itu hanya pihak berwajib yang bisa menginvestigasi. Tapi problemnya sudah ada di mata ini. Ini harus menjadi kesadaran yang terkini. Kemudian untuk jangka panjang, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan itu bisa pendidikan agama, pendidikan etika, akhlak, atau bentuk-bentuk dalam etika sosial di masyarakat. Ada norma di masyarakat yang masih berlaku, kemudian peraturan-peraturan, misalnya kalau di perguruan tinggi itu harus ditegakkan itu etika mahasiswa itu. Baik. Karena menyelamatkan mereka justru. Baik, nah ini berarti PR-nya juga buat lingkungan keluarga juga harus diperhatikan biar kasus ini tidak bakal terulang lagi ini. Cik. Iya, iya. Iya, mungkin kalau Pak Abdullah lagi ini sebetulnya hal apa yang harus diperhatikan nih Pak? Mulai dari kita peran sebagai wong tua, terus juga masyarakat, tenaga pendidik. Betul. Ini hal apa yang harus dilakukan? Mungkin menanamkan edukasi seks sejak dini. Iya, mungkin? karena tidak ada negara menjadi maju atau negara yang sudah maju adanya penyakit yang merebak seperti ini. Iya. Ya, tidak ada. Negara maju justru saya katakan tadi bahkan sangat strict. Misalnya anak yang berulang tahun setelah umur 18 baru boleh dia mencari
pasangannya. Ya itu. Jadi kalau sebelum itu dianggap pelanggaran HAM juga orang tua boleh melapor. Itu yang negara yang sudah maju. Ya, kita lanjut lagi mungkin ngobrolnya bisa Pal TV ini seputar topik kita pagi hari ini mengenai viralnya video mesum ini yang berdurasi 17 detik yang sudah menyebar luas di masyarakat setelah yang Siko ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang.